Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1213-1215. Orang tua gila itu melihat ini dengan tatapan ngeri lagi. Wow, dia mengambil satu langkah ke depan, tetapi para tetua Gunung Suanbeidao juga menghela nafas lega. Lagi pula, arah lelaki tua gila itu saat ini tidak lagi menuju istana surgawi. Meskipun lelaki tua gila ini berhasil menembus pertahanan mereka, selama dia tidak pergi ke istana surgawi, itu akan baik-baik saja. Memanggil. Namun, lelaki tua gila itu berbalik lagi dan menuju istana surgawi lagi. Hentikan dia. Ini membuat sesepuh Gunung Suanbeidao cemas. Mereka hanya bisa mengikutinya, tetapi kecepatan lelaki tua gila itu terlalu cepat, dan mustahil bagi para praktisi di Gunung Suanbeidao untuk mengejarnya. Namun, ketika dia hendak mencapai istana surgawi, lelaki tua gila itu berhenti. Matanya bingung, seolah dia telah kehilangan segalanya dan tidak tahu harus pergi kemana. Cepat bawa dia pergi, kata sesepuh Gunung Suanbeidao. Fiuh, para pembudidaya ini segera pindah lagi, dan tetua Gunung Suanbeidao bahkan berkata, "Orang tua, Lin Yan ada di tempat lain, saya akan membawamu ke sana sekarang." "Tidak, kamu berbohong padaku. Gila tua kawan, buka mulutmu." Melihat trik ini tidak lagi efektif, tetua Suanbeidao Shan juga menunjukkan ekspresi dingin. Dia segera mengeluarkan pil gas beracun, dan kemudian membiarkannya meledak di samping orang tua gila itu. "Pria tua, tubuhmu tidak terkalahkan, sebanding dengan harta karun nirwana, tapi ini adalah gas beracun," kata sesepuh Gunung Suanbeidao. Tapi kemudian ekspresinya menjadi terkejut. Gas beracun ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang tua gila ini. Keberadaan macam apa ini? Untuk sesaat, para tetua Gunung Suanbeidao bahkan sedikit bingung. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin dia tidak ingin lelaki tua gila ini memasuki istana surgawi. Oleh karena itu, serangannya semakin sengit. Di istana surgawi, Lin Yan dan yang lainnya sedang berlatih di dojo. Namun, saat ini, serangkaian raungan terdengar, membuat ekspresi mereka sedikit memadat. "Pergi dan lihat, siapa yang ada di luar." Lin Yan memandang seorang murid Tiandian dan bertanya. Memanggil. Sosok murid itu bergerak, lalu dia kembali dan berkata, "Itu adalah seorang praktisi dari Suanbeidao Shan. Dia sepertinya sedang mengelilingi seseorang." Petik 2. Setelah mendengar kekuatan ini, bibir semua orang menunjukkan sedikit senyuman jahat. Wow, dalam sekejap, semua orang berdiri, dan kemudian dengan satu gerakan, sosok muncul di udara. Di luar istana surgawi, para penggarap dari Gunung Suanbeidao awalnya ingin membawa orang tua gila itu pergi dengan paksa, tetapi tiba-tiba mereka merasakan langit menjadi gelap. Kemudian mereka mendongak, tampak terkejut. Di udara, ada sekelompok orang berdiri dengan bangga di kegelapan. "Ah, Suanbeidao Shan, kamu sangat tidak tahu malu. Menurutku apa yang aku lakukan? Begitu banyak orang yang menindas orang tua." Muzan melihat pemandangan di bawah dan segera berkata. Rambut lelaki tua gila itu berantakan dan dia berteriak sembarangan. Tapi ini membuat ekspresi Lin Yan dan Lin Su berubah pada saat bersamaan. Tuan, Lin Su berbicara, lalu membenarkan orang ini, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. "Anggap saja dia beruntung, ayo pergi." Melihat orang-orang dari istana surgawi datang, para tetua Gunung Suanbeidao juga tahu bahwa segala sesuatunya sulit. Meskipun orang-orang di depan mereka masih remaja,
Kekuatan mereka luar biasa dan mereka bukanlah sesuatu mereka bisa memprovokasi. Memanggil. Namun, ketika mereka hendak pergi, Lin Su muncul. Ia bergerak dan segera menghalangi jalannya. Melihat Lin Su bergerak, yang lain mengikuti dan berdiri di sampingnya. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba untuk menahan kami di sini? Hah? Tahukah kamu bahwa Gunung Xuanbeidao saat ini sangat berbeda dari masa lalu? Tuan gunungku, Xuan Fangjian, telah mencapai alam nirwana. Jika kamu mengetahui ini, keluar dari sini. Buka, teriak tetua dari Gunung Xuanbeidao. Saat kekuatan pedang Xuanfang menerobos alam nirwana, hampir semua musuh Gunung Xuanbeidao datang ke Gunung Xuanbeidao untuk bersujud, yang juga membuat sesepuh merasa sombong. Memanggil. Lin Yan mengabaikannya dan menatap lelaki tua gila itu. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, orang tua gila ini masih berbicara sampai sekarang. Hal ini membuat niat membunuh Lin Yan semakin intens. Karena orang di bawah ini tidak lain adalah orang lain. Itu Ling Dao. Bunuh. Lin Yan segera berteriak tanpa kata-kata yang tidak perlu. Ledakan. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Lin Su langsung mengambil tindakan, dan kekuatan spiritual yang kuat meledak, menuju ke arah sesepuh Gunung Xuanbeidao. Mu Zan dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan datang dengan bombardir. Pemandangan ini membuat sesepuh dari Gunung Xuanbeidao tiba-tiba melebarkan matanya. Dia tidak menyangka Lin Yan berani mengambil tindakan dan membunuh mereka. Cek cek cek. Saat berikutnya, Lin Su dan yang lainnya memadatkan energi mereka menjadi pedang dan membunuh orang-orang ini. Bagi mereka saat ini, tidak sulit untuk membunuh para pembudidaya Gunung Xuanbeidao ini. Memanggil. Pada saat ini, Lin Yan juga sedang menuju Ling Dao. Jangan pukul aku, jangan pukul aku hanya ingin menemukan Lin Yan. Kata Ling Dao, tubuhnya mengeluarkan darah dan bau busuk. Tapi Lin Yan tidak peduli sama sekali, dia meraih Ling Dao dan berkata, ini aku Lin Yan, aku. Mendengar ini, Ling Dao segera mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan dengan mata bingung, lalu berkata, Lin Yan, akhirnya aku menemukanmu. Fiuh. Pada saat ini, Lin Yan juga menghela napas, tetapi ekspresinya berubah drastis. Apa kekuatanmu? Aku gila. Aku tidak bisa membunuh orang atau melakukan apapun, kalau tidak aku akan ketahuan. Saya menyegel roh itu. Kekuatan. Ling Dao tampaknya memiliki visi yang jelas, dan kemudian berkata. Ini juga membuat Lin Yan menghela nafas. Ini adalah Ling Dao yang telah menyegel kekuatannya sendiri. Pada levelnya, jika dia mengambil tindakan saat tidak sadarkan diri, dia tidak hanya akan menghancurkan sekte atau keluarga, tetapi seluruh wilayah. Terlebih lagi, begitu Ling Dao bergerak, Tian Yu pasti akan merasakannya. Aku berjalan jauh untuk menemukanmu. Mereka memukuliku dan berbohong padaku, kata Ling Dao. Apakah mereka? Xuanbeidao Shan. Lin Yan bertanya. Ya, Ling Dao mengangguk. Di mana liontin giok penyimpananmu? Ekspresi Lin Yan berubah saat dia melihat Ling Dao. Mereka bilang mereka bisa membawaku menemuimu, tapi mereka menginginkan liontin giok penyimpananku, yang merupakan satu-satunya benda yang kumiliki. Tapi selama aku bisa melihatmu, aku akan memberikannya kepada mereka. Siapa tahu mereka membawaku ke tempat yang sangat menakutkan. Ada banyak pedang di sana, dan setiap pedang menusukku. Tapi aku tetap bertahan untuk tidak pergi dan mencarimu ke dalam, tapi aku mencarimu di sana selama 2 hari 2 malam dan tetap tidak sampai jumpa. Ling Dao berbicara, matanya berlinang air mata.
Melihat pemandangan ini, hati Lin Yan tiba-tiba bergetar. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan mengucapkan kata demi kata, potong kepala orang-orang ini. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, Muzan, Lin Su dan yang lainnya mengambil tindakan, dan kepala para pembudidaya yang terbunuh di Gunung Xuanbeidao terbang. Jangan takut, hari ini aku akan membawamu ke Gunung Xuanbeidao untuk mencari keadilan. Jangan pergi, Lin Yan, jangan pergi, dia sangat menakutkan. Ling Dao segera menghentikannya, matanya kembali dipenuhi kebingungan. Dia bahkan tidak mengenali Lin Su sama sekali. Saya tidak tahu di mana ini sama sekali. Saya baru sadar bahwa di sana menakutkan. Aku akan membawamu ke sana. Bahkan jika itu adalah gunung pedang dan lautan api, aku akan meratakannya. Lin Yan menatapnya dan berkata. Menatap mata Lin Yan, Ling Dao akhirnya tenang. Perintah pembunuhan Istana Surga, beritahu Balai Pembunuhan Darah. Mata Lin Yan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh ini bahkan membuat Muzan dan yang lainnya tiba-tiba gemetar. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah mengalami niat membunuh yang begitu kuat di Lin Yan. Jelas sekali, lelaki tua gila ini memegang posisi yang sangat penting di hati Lin Yan. Ledakan. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Ling Qi mengeluarkan perintah pembunuhan Tiandian. Ini bukan tatanan Istana Surgawi Lin Yan. Setelah perintah Istana Surgawi di tangan Lin Yan dikeluarkan, semua orang di Istana Surgawi dapat menerimanya. Perintah pembunuhan Tiandian di tangan Ling Qi adalah untuk memberitahu Balai Pembunuhan Darah. Setelah perintah ini, sosok muncul dari segala arah. Sosok-sosok ini entah tersembunyi di kehampaan, atau hanya bayangan di tanah, bahkan ada yang terlihat seperti daun-daun berguguran. Melihat orang-orang dari aula pembunuhan darah Istana Surgawi muncul, Muzan dan yang lainnya juga berseru kaget. Jika mereka bertemu dengan orang-orang ini, mereka mungkin tidak bisa lepas dari teknik pembunuhan mereka. Harus dikatakan bahwa para pembunuh yang dilatih oleh Sueji hanyalah pedang tajam di Tiandian. Memanggil. Sesaat kemudian, Sueji juga muncul di sini dan langsung memberi hormat pada Lin Yan. Melihat akhir yang berdarah, Lin Yan mengangguk. Alihat Sef asli Z bab LR bagian C persen R. Lin Yan mengajarinya banyak teknik membunuh dari sekte pembunuh darah ribuan tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, kekuatan dan teknik membunuh dari darah Ji menjadi semakin banyak halus. Luar biasa, Sueji, bawa murid-murid aula pembunuh darah. Selangkah lebih maju, di bawah perintahku, dedaunan darah akan jatuh di Gunung Xuanbeidao. Kata Lin Yan. Ya, kumpulkan, para murid. Hari ini, aku, Tiandian, akan membersihkan Gunung Xuanbeidao dengan darah. Kemudian, Lin Yan memandang Muzan dan berkata, "Oke, para murid Paviliun Yuan Xiao datang segera setelah beberapa saat." Melihat orang-orang ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memandang Ling Dao, "Hari ini, saya akan memberitahu mereka bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat mereka sakiti." Dia berada di alam nirwana. Suara Lin Yan terdengar dingin pada saat ini. Kemudian, semua orang di Istana Surgawi bergerak menuju Gunung Xuanbeidao, tempat Taisan berkumpul. Banyak praktisi. Perjamuan ulang tahun dimulai, dan hadiah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Terutama mereka yang telah menyinggung Xuanbeidao Shan. Beberapa orang mengeluarkan 10 senjata Tao, dan beberapa mengeluarkan pil nirvana setengah langkah yang telah disimpan oleh sekte tersebut selama beberapa tahun yang tidak
Diketahui semuanya, mereka telah menyinggung kultivator nirwana. Tingkat pertama, jika mereka tidak meminta maaf dengan benar, Xuan Fangjian akan menghadapi bencana ketika dia marah. Melihat hadiah ini, Xuan Fangjian tiba-tiba tersenyum dunia. Petik 2. Bukankah kuil Tiantian dan paviliun Yuan Xiao ada di sini? Di atas dasar batu, berkata sedikit. Hal ini mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, kata-katanya bergema di mana-mana. Para pembudidaya yang datang ke sini semuanya mendengarnya dengan jelas. Banyak orang bahkan bisa mendengar dinginnya mulut Xuan Fangjian. Banyak orang menggelengkan kepala sedikit. Mereka tahu bahwa tidak lama setelah pesta ulang tahun berakhir, pedang Xuan Fang mungkin akan mengambil tindakan terhadap Tiandian, bukan? Jika kita berbicara tentang para pemuda di Istana Surgawi, mereka memang luar biasa. Tidak apa-apa jika pedang Xuan Fang selalu berada pada tingkat pencerahan ke-10. Pikiran tentang nirwana sungguh menakutkan, dan Lin Yan serta yang lainnya tidak lagi berada pada level yang sama dengannya. Master Sekte mengundang mereka dengan niat baik, tetapi mereka tidak datang. Tampaknya Istana Surgawi ini dan paviliun Yuan Xiao tidak menganggap serius Master Gunung itu, kata Gunung Xuan Beidao. Haha, bagus sekali. Xuan Fangjian tersenyum, tapi tawanya suram dan menakutkan. Ledakan. Tapi saat ini, suara gemuruh terdengar dari langit. Kemudian daun itu jatuh. Daun itu tidak memiliki kekuatan yang besar, namun mampu jatuh tepat di sebelah pedang Xuan Fang. Daunnya sangat aneh dan tampak merah. Apalagi ada tanda aura di daunnya. Daun darah Istana Surgawi. Melihat daun ini, banyak orang mengenalinya dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kemanapun darah pergi, tidak ada rumput yang tumbuh. Kalimat ini sangat asing bagi banyak orang. Bagaimanapun, keberadaan Istana Surgawi tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, kuil surga menjadi terkenal terutama di perbatasan timur. Namun masih ada praktisi yang mengetahui legenda ini. Daun darah yang jatuh ke tanah mewakili target yang ingin dibunuh Tiandian. Jika daun-daun ini berguguran di Gunung Xuan Beidao, apakah itu berarti Tiandian ingin menghancurkan Gunung Xuan Beidao? Melihat daun darah, Xuan Fangjian juga sedikit terkejut, dan bahkan ragu-ragu sejenak. Lalu dia melihat ke arah langit. Tidak ada apapun di sana, bahkan nafas pun tidak ada. Seolah-olah daun darah berjatuhan dari langit. Aku tidak pergi mencari mereka, tapi mereka datang ke rumahku. Benar-benar konyol. Hanya sekte Tao kecil, tapi dia juga ingin membunuhku. Gunung Tao Xuanbei. Melihat daun darah, Xuan Fangjian mendengus dingin. Ledakan. Bahkan, di bawah amarahnya, daun darah itu melayang dan berubah menjadi bubuk. Haha, dan di bawah, banyak kekuatan juga tertawa. Anak-anak nakal itu pasti tidak mengetahui kekuatan Tuan Xuanshan. Itu seperti semut yang mencoba mengalahkan gajah, telur menghantam batu. Mereka hanya mencari kematian. Satu demi satu mengejek. Suara itu terdengar. Seberapa berkembangkah Lin Yan dan lainnya? Bahkan jika dia bisa melawan praktisi nirvana setengah langkah, pedang Xuan Fang adalah praktisi nirvana satu langkah sejati. Dibandingkan dengan keadaan nirwana yang sebenarnya, perbedaan antara nirwana setengah langkah dan nirwana bukanlah perbedaan terkecil sekalipun. Ketika darahnya berjatuhan, mereka akan datang, kan? Saya ingin melihat bagaimana mereka berani datang, dan bahkan, bisakah mereka masuk ke pegunungan Xuan Beidaoshan. Sejak Xuan Fangjian menerobos alam nirvana, banyak pembudidaya setengah langkah nirwana telah direkrut olehnya.
Justru karena inilah banyak kekuatan yang takut terhadap Gunung Suanbeidao. Semuanya, ayo minum dan bersenang-senang. Jika yang lebih muda berani datang, saya, Zhao Yidao, dapat membunuh mereka hanya dengan satu pedang. Mendengar hal tersebut, banyak orang pun ikut tersenyum. Ledakan. Tapi, saat mereka selesai berbicara, raungan bergema ke segala arah, dan di udara, sosok-sosok datang. Hari ini adalah pesta ulang tahun Xuan Fangjian, jadi pembatasan di pegunungan Xifang di Gunung Suanbeidao telah hilang, memungkinkan para pembudidaya luar muncul di udara. Hah, apakah mereka benar-benar berani datang? Petik 2. Tolong tunggu saya untuk segelas anggur ini. Saya akan datang segera setelah saya pergi. Setelah beberapa saat, orang-orang ini akan sepenuhnya berubah menjadi kabut darah. Langit dan bumi bergemuruh dengan momentum yang besar. Di udara, Lin Yan berdiri dengan bangga, dan di sampingnya ada seorang lelaki tua yang kotor. Di belakangnya ada orang-orang dari Lingqi dan Tiandian. Meski mereka hanya generasi muda, namun aura yang mereka pancarkan membuat banyak praktisi lanjut usia gemetar. Itu masih alam pencerahan. Xuan Fangjian mencibir sambil menatap Lin Yan dan yang lainnya. Meskipun dia berada di kursi batu ini, dia merasakan aura di kejauhan di udara. Ini adalah kekuatan yang kuat dari praktisi nirwana. Dan nafas ini masih memancarkan Taoisme. Tidak ada tanda-tanda nirwana. Mereka hanyalah sekelompok semut di tingkat pencerahan. Mereka juga ingin menjadi musuhku dan membunuhku, Gunung Suanbeidao. Kata Xuan Fangjian, dan ada ejekan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Ledakan. Saat ini, Zhao Yidao telah mengambil tindakan. Dia berdiri dari tanah dan menuju Lin Yan dan yang lainnya. Nafas alam nirwana setengah langkah telah meledak. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yan dapat melawan kultivator nirwana setengah langkah, dia tidak takut sama sekali, karena yang dia pegang di tangannya adalah senjata nirwana setengah langkah. Dengan harta karun ini, kekuatan nirwana setengah langkahnya menjadi lebih kuat, dan auranya menyebar, meliputi segala arah. Apalagi dia sengaja ingin memamerkannya di depan Xuan Fangjian. Bagaimanapun, menurut kekuatan Xuan Fangjian saat ini, Gunung Suanbeidao pasti akan menjadi kuat di masa depan. Hanya dengan mengandalkan gerbang Gunung Suanbeidao dia dapat mencapai nirwana sejati. Saat dia mengambil tindakan, para penggarap di bawah juga memalingkan muka. Lin Yan melihat sosok yang mendekat, dan liontin giok penyimpanannya berdengung. Dalam sekejap, pedang kuno Taixuan muncul di tangannya. Setelah mengalami penempaan yang kuat itu, pedang kuno Taixuan kini memancarkan aura nirwana yang kuat. Itu telah menjadi pedang nirwana kelas 1. Saat pedang nirvana setengah langkah Zhao Yidao menyerang, Lin Yan segera mengayunkan pedangnya ke depan. Pada saat itu, dengan mengandalkan kultivasinya pada tingkat kecil pencerahan tingkat ke-9, dia mengalahkan Mo Guantian, yang telah menggunakan teknik rahasia untuk mencapai tingkat nirwana setengah langkah. Sekarang, dia telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-9. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang kuno Taixuan. Tertawa, energi pedang meraung, dan saat Lin Yan mengayunkannya, energi spiritual dari langit dan bumi berkumpul, semuanya jatuh ke pedang. Satu pedang jatuh, seperti 10.000 pedang yang ditebas. Bang! Hanya sebuah suara yang terdengar, dan pisau nirvana setengah langkah Zhao Yidao hancur seperti pecahan tembaga dan besi, dan tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian. Mendesis. Di bawah, para praktisi sangat terkejut. Zhao Yidao, yang setengah jalan menuju alam nirvana,
bahkan tidak bisa memblokir pedang Lin Yan sekarang. Kekuatan Lin Yan sebenarnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Puncak pencerahan tingkat 9. Di bawah, Xuan Fangjian mencibir dengan dingin. Saya sangat meremehkan dunia ini. Setelah ia menerobos ke alam nirwana, para penggarap alam manapun di bawahnya tidak akan mampu berdiri di hadapannya. Ini adalah kebanggaan para penggarap alam nirwana. Setelah Xuan Fangjian berbicara tentang dunia ini, banyak kultivator merasakannya sepenuhnya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin terkejut semua orang. Bagaimanapun, mereka tidak berada di alam nirwana. Seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat 9 membunuh makhluk yang setengah langkah menuju nirwana, seperti membunuh seekor ayam dan seekor anjing. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Ledakan. Dalam keadaan seperti itu, semua orang di istana surgawi tiba di puncak gunung Xuanbeidao. Itu dia berbohong padaku, dia orang jahat. Ling Dao memandang Xuan Fangjian dan berbicara, dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Ini juga membuat Lin Yan menghela nafas. Ling Dao, seberapa kuat dia? Ditutupi dengan satu tangan, itu sudah cukup untuk menekan setengah kaisar dunia. Sekarang, agar tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu ketika dia kehilangan akal sehatnya, dan agar tidak ditemukan oleh Tian Yu, dia telah menyatakan kekuatannya. Dia sebenarnya takut pada seorang praktisi nirwana kecil. Kamu memiliki hati yang baik, tetapi ada terlalu banyak orang berhati jahat di dunia ini, kata Lin Yan lembut, dan kemudian menatap Xuan Fangjian dengan ekspresi dingin itu. Haha, orang tua ini benar-benar menemukanmu. Xuan Fangjian mencibir. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa pada lelaki tua gila ini, dia tidak memiliki kekuatan spiritual dan tidak dapat membahayakan dirinya atau Xuanbeidao Shan, jadi dia tidak takut sama sekali. Hari ini, saya di sini untuk menyelesaikan keluhan saya dengan Xuanbeidao Shan. Anda dapat pergi sendiri. Saat ini, sambil menatap ke bawah, Lin Yan berkata, jika Anda masih di sini, jangan salahkan saya, Istana Surgawi, karena memperlakukanmu sebagai dia dari Xuanbeidao Shan. Lin Yan, hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Gunungku, dan semua orang di sini adalah temanku dari Xuanbeidao Shan. Kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu ingin menghentikan semua orang ini hanya dengan satu kalimat. Pergi. Wei Chen berdiri dan berkata. Xuan Jiang dan Ziling pergi, dan sekarang Wei Chen adalah orang jenius nomor 1 di Gunung Xuanbeidao. Perjamuan ulang tahun. Lin Yan mencibir, kekuatan spiritual meledak, dan serangkaian suara tabrakan segera terdengar. Kemudian kepala itu jatuh dari udara dan mendarat di kaki Xuan Fangjian. Karena ini adalah hari ulang tahun Tuan Xuanshan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Hadiah ini seharusnya bagus, bukan? Kata Lin Yan sambil menatap pedang Xuan Fang. Melihat kepala-kepala ini, niat membunuh dingin dari pedang Xuan Fang juga dilepaskan. Lin Yan, jika kamu berkerumun di Istana Surgawi, kamu mungkin bisa hidup selama 2 hari lagi, tapi kamu datang ke sini. Dalam hal ini menghemat energiku. Kalian semua bisa tinggal di sini hari ini. Buka mulutmu. Ledakan. Setelah kata-katanya jatuh, praktisi Gunung Xuanbeidao tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual. Saat itu, Anda, Xuanbeidao Shan, mengirim seseorang untuk membunuh Anda dengan pedang di Gunung Xiandao di Dongjiang, menyebabkan monumen pahlawan retak. Hari ini, Anda menghina teman saya.
Hari ini, saya, Istana Surgawi, akan singkirkan kamu, Xuan Beidao-shan, dari dunia ini. Teriak Lin Yan. Ledakan. Ling Xi, Mu Zan dan yang lainnya segera mengambil tindakan dan menuju ke bawah. Sosok mereka seperti pedang, kekuatan spiritual mereka meledak, dan mereka menembakkan gelombang yang kuat. Kekuatan semacam ini menyapu langsung ke segala arah. Jika itu adalah Gunung Xuan Beidao sebelumnya, ia tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang, Gunung Xuan Beidao tertarik oleh pedang Xuan Fang, dan ada banyak praktisi nirvana setengah langkah di sini. Mereka mengambil tindakan dan langsung melawan Ling Qi dan yang lainnya. Dentang. Dan di atas langit, Lin Yan mengayunkan pedang kuno Taixuan di tangannya, dan kemudian memandang Ling Dao, hari ini, saya akan membantu Anda melampiaskan bau mulut Anda, dan Anda bisa menonton dari samping. Oke, segera. Dia mengangguk, patuh seperti anak kecil. Memanggil. Melihat ini, sosok Lin Yan bergerak dan segera turun ke bawah. Melihat serangan Lin Yan, wajah Xuan Fangjian muram, dan kekuatan spiritualnya juga meledak, dan kekuatan alam nirvana meledak. Banyak orang melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Lin Yan, tetapi seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat ke-9, benar-benar berani melawan seorang praktisi nirvana. Apakah dia gila?